Baik, assalamualaikum. Ini berjumpa lagi sama gue. Kali ini gue mau membahas temuan baru, ya sebenarnya inovasi untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan pacar 5 langkah, kayak judul lagu. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kita cek bersama. Ini judulnya ya seperti sirkus ya. Lanjut. Ini kalau teman-teman mau membuat TDF pasti ingat TDF, pasti ingat bentuk-bentuk penyajian data ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada banyak bentuk atau jenis penyajian data, yaitu dari diagram. Ya, diagramnya pun beragam, ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis ya. Kemudian ada grafik ya. Yang ketiga adalah ada tabel. Tabel ini ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, ada juga tabel distribusi frekuensi ya. Oke. Kita hapus dulu ini merecoki semua gawean. Oke, fokus ke TDF ya. Ini bentuk umum TDF, ada 2 kolom. Ini nanti bisa dikembangkan. Intinya minimal harus ada 2 kolom. Di mana kolom pertama itu ada kelas interval ya. Kelas interval ini bisa macam-macam, bisa nilai, bisa berat badan, tinggi badan, penjualan dan seterusnya ya. Yang kolom kedua diisi dengan frekuensi ya. Keterangannya seperti ini. Untuk barisnya di sini ada A1, A2, A sampai AK, indeks K, itu disebut dengan ujung bawah ya, ujung bawah kelas ya. Atau biasa disebut dengan batas kelas ya. Di sini ujung bawah itu sama dengan batas kelas. Sedangkan B1, B2 sampai B indeks K itu disebut dengan ujung atas kelas atau biasa disebut dengan batas atas kelas ya. Kemudian untuk F1, F2 sampai FK itu disebut dengan frekuensi kelas, dimana ketika nanti ini semua dijumlahkan dari sini, dijumlahkan maka diperoleh sigma, yaitu jumlah, itu sama dengan N ya. Itu untuk bentuk umumnya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat itu? Kita hapus dulu ya, seperti biasa yang merecoki ini kita hapus. Membuat TDF itu ibarat mau mencari pacar ya. Ada 5 langkah mencari pacar. Sebenarnya agak ribet juga, cuma ini untuk mendekatkan, menganalogikan. Langkah pertama, kalau di matematika memilih pacar itu bukan cantik dan gantengnya. Cantik dan ganteng itu bonus, tetapi yang utama adalah jaraknya. Ya, jaraknya. Misalnya ada 2 pilihan nih. Sok kepayuan, sok laku ya gue. Misalnya gue punya calon itu di Kalimantan Selatan sama di Papua. Yang Kalimantan Selatan tuh cantik, pintar, agak gendut misalnya, tapi dia perhatian gitu, tapi dia biasa-biasa saja. Sedangkan yang di Papua itu misalnya dia cantik langsung segala macamnya gitu, tapi di Papua. Maka saya akan melakukan istikharah gitu. Ternyata yang ditemukan adalah yang Kalimantan Selatan ya, karena jaraknya lebih dekat dari asli saya di Jogja. Kemudian setelah tahu jaraknya, langkah selanjutnya adalah apa? Kita mau ke sana itu mau pakai apa? Pilihannya banyak ya, mau pakai pesawat, mobil, jalan kaki, motor, jalan kaki, atau ngesot ya. Jadi setelah tahu jaraknya, maka kita ke sana mau pakai apa di situ ya. Di sini ibaratnya tuh
ada kelas-kelasnya, ini kelas high gitu, ini semi high dan seterusnya ya, sampai yang ini paling menawan alias sederhana. Setelah kita mau menentukan, misalnya kita ke sana mau pakai pesawat, maka langkah ketiga adalah berapa ongkosnya ke sana itu gitu ya. Ibaratnya itu berapa panjangnya. Kemudian setelah sampai mendarat, misalnya pakai pesawat, pakai landing, maka langkah keempat adalah kita akan ketok pintu dan bilang assalamualaikum. Sekalinya langkah kelima yang datang itu camer yang pakai kumis ya, pakai parang, kita lari nggak jadi melamar. Itu analoginya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ya, abaikan suara itu ya. Abaikan suara ya itu. Langkah pertama tadi kita menentukan jarak. Jarak itu diperoleh dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian banyak kelas tadi ya, ada pakai apa-apa. Itu pakai aturan Stargess, yaitu disimpulkan karena huruf awalnya itu K ya. Kalau yang tadi itu J ya, karena jangkauan gitu ya. Maka disimpulkan dengan J. Boleh J, boleh R, sama aja. Rentang boleh. Maka dengan aturan Stargess kan kita tentukan K, di mana K ini adalah diperoleh dari 1 ditambah 3,3 log N. Ini suatu ketetapan ya, di mana N-nya itu adalah total frekuensi. Kemudian langkah ketiga menentukan panjang kelas ya, karena di sini huruf awalnya P, maka di sini kita simpulkan dengan P, di mana P adalah hasil dari J ini tadi dibagi dengan K ya. Kemudian langkah keempat adalah menentukan batas bawah kelas pertama dengan syarat indeks 1 itu kurang dari sama dengan nilai minimum. Kemudian langkah kelima adalah menyusun TDF lengkap. Oke, jadi itu menyusun TDF dengan pacar 5 langkah. Kita akan coba aplikasikan di soal. Oke. Ya, takang ya. Grogi mungkin dia. Nah, kita hapus dulu. Sabar. Nah, ini contohnya ya, saudara-saudara. Misalnya kita punya kasus seperti ini, nilai belajar 40 siswa ya. Ini kebetulan di dunia pendidikan. Sebagai berikut, ada ini sekian 40 ya pokoknya. Maka kita akan buat TDF dengan pacar 5 langkah. Ingat, langkah pertama kita akan menentukan J, jangkauan jaraknya. Jarak itu ya jelas diperoleh dari nilai jarak terjauh dikurang yang terdekat ya, atau titik awal titik akhir dikurang titik awal dan seterusnya lah. Kalau di sini nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Yaitu berapa hasilnya? Kebetulan di sini kita punya nilai maksimumnya itu 86, kemudian nilai minimumnya adalah 45. Maka hasilnya seperti ini, pakai kalkulator ya. 86 dikurang 45, hasilnya 41. Kemudian yang kedua, menentukan K dengan aturan Stargess, yaitu 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah total tadi ya, ingat ya. Berarti di sini ada berapa N-nya? 40. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Pakai kalkulator ya ini. Maka hasilnya adalah 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Kemudian selanjutnya menentukan panjang kelas, yaitu diperoleh panjang kelas itu sama dengan J dibagi K. Jadi J-nya tadi berapa? 41. K-nya itu 6. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Kita bulatkan menjadi 7. Oke. Yang terakhir adalah menentukan batas bawah kelas pertama, yaitu A1. Berarti di sini nanti ya, itu adalah kurang dari sama dengan nilai terkecil tadi, minimumnya adalah 45. Oke, sampai situ dulu. Kita akan lanjut di part 2 ya, karena ini gratisan. See you.